Shalom, ketemu lagi dalam Lunch with Jesus. Kali ini saya akan bawa renungan dengan tema Berbahagialah jika. Yuk sama-sama kita buka dalam Matius 5 ayat 3 dan 8. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada 3 poin penting yang saya catat. 1. Kata berbahagialah. Makna aslinya, dalam bahasa aslinya adalah diberkati. Diberkati artinya pemberian Tuhan, inisiatif Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Jadi bukan karena pengaruh dari luar, bukan karena seseorang memiliki harta, kekayaan, jabatan, memiliki ketenaran, tapi semuanya adalah pemberian Tuhan. Poin kedua, miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah identik atau sama dengan orang-orang yang miskin, selayaknya orang miskin, yang mereka tidak punya apa-apa, yang mereka mengharapkan pemberian dari orang lain. Begitu juga dengan miskin di hadapan Allah, artinya tidak ada yang disombongkan, tidak ada yang dibanggakan lewat diri kita, karena sadar kalau apapun yang kita punya itu sumbernya dari Tuhan. Yang ketiga adalah yang suci hatinya. Artinya tidak tercemar, tidak tercampur, tidak bercacat, dan tidak bernoda. Murni. Jadi orang yang suci hatinya, orang yang hatinya tidak tercemar untuk hal-hal yang iri, marah, dendam, benci, atau hal-hal yang buruk lainnya. Jadi orang yang suci hatinya, orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga hatinya. Dari ketiga hal ini, kita diberikan janji oleh Tuhan. Pertama, mempunyai kerajaan surga. Dan yang kedua, kita bisa melihat Allah. Melihat Allah bukan secara fisik, tapi kita lebih peka terhadap Roh Kudus. Artinya kita mengalami hal-hal yang luar biasa, bahkan spesial bersama dengan Allah. Seperti kita bisa lihat, saudara-saudaraku terkasih, santo-santa, banyak para kudus, bahkan rasul-rasul Tuhan, bahkan orang-orang yang dicatat dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Contohnya adalah Daud. Daud adalah seorang yang luar biasa. Daud di masa mudanya, anak yang dinomorduakan oleh ayahnya. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Daud tidak mencemari hatinya dengan kemarahan, kebencian kepada ayah. Dan ketika dia menjadi seorang raja, Daud pun hidupnya sungguh bergantung akan Tuhan dan selalu mencari Tuhan untuk ketika dia membutuhkan pertolongan. Daud memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Bahkan Yesus pun sering disebut adalah anak Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah mengalami pembatasan kerja. Dan pasti pembatasan kerja berdampak pada pengurangan gaji karyawan. Tapi bukan cuma saya, beberapa teman-teman saya, bahkan hampir seluruh karyawan di tempat saya bekerja mengalami pengurangan. Dan keadaan ini pasti membuat banyak kebingungan, kekhawatiran, resah dan gelisah di tengah-tengah seluruh karyawan di tempat saya bekerja. Bapak Ibu, yang luar biasanya, saya tidak mengalami hal itu. Dan hal-hal itu tidak mempengaruhi saya. Yang lebih luar biasanya lagi, saya diberkati. Diberkati bukan hanya lewat tempat saya bekerja, tapi dari hal-hal yang lain. Saya sadari Bapak Ibu, ternyata saya sudah bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari sama-sama milikilah hati yang bergantung penuh akan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita menjaga hati kita agar tidak mudah tercemar. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa, untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada saat hari ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh apa yang boleh kami dapatkan hari ini Bapa, sungguh membawa kami kepada pengenalan akan Engkau. Sungguh Kau siapkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami butuhkan Engkau. Ajari kami lebih lagi, agar kami memiliki sikap hati yang bergantung penuh akan Engkau. Dan jagai setiap hati kami, agar tidak mudah tercemar. Tuhan Yesus, tolong kami. Engkau berkati semua pendengar pada saat ini, agar mereka sungguh-sungguh boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan mengalami pertobatan yang daripada Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami penuh dalam tangan-Mu, tangan yang paling ajaib, tangan yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.